Itu atau informasi terkait adanya aliran dana 4,5 triliun mengalir ke beberapa kalangan selebriti, mungkin bisa dijelaskan dulu Bang, awal ceritanya seperti apa? Jadi begini, untuk teman-teman, kami dari Indonesian Audit Watch mendapat data ada satu perusahaan yang sahamnya 100% itu adalah milik dari pemerintah provinsi, kemudian bank-bank daerah yang ada di Indonesia mengalirkan dana yang bernama biaya komisi. Nah, pembayaran komisi ini diterima menurut catatan di perusahaan tersebut, peruntukannya adalah untuk para gubernur ya, pada periode 2018 sampai 2022. Itu saham terbesar di perusahaan itu adalah milik dari pemerintah provinsi Sumatera Barat, lalu pemerintah provinsi Banten, Jawa Barat, menyusul DKI Jakarta. Uniknya perusahaan ini untungnya contoh 100 miliar, tapi komisi yang diberikan kepada pihak pemerintah daerah itu adalah rata-rata 700 miliar. Jadi setelah akumulasi 5 tahun, kami menemukan angka 4,405 triliun yang diberikan sebagai biaya komisi. Itu yang pertama kami lihat ketidakbaikan atau maladministrasi atau manajemen yang keliru pada perusahaan ini. Namun dalam perjalanannya uang-uang ini ternyata teralokasikan dalam bentuk-bentuk bisnis. Bentuk bisnis ini kami masih deteksi, yaitu berbentuk untuk pusat-pusat kebugaran, kesehatan, kecantikan, atau bahasa sederhana seperti skincare itu ya. Lalu ada juga bisnis butik, dan yang terbawah itu adalah bisnis pet shop. Jadi kurun waktu 2019 sampai ke 2022 cenderung bisnis ini tumbuh. Nah, mereka ini cenderung menggunakan para bintang atau public figure atau selebriti atau apapun namanya untuk mengendorse produk-produk mereka, mengendorse bisnis-bisnis yang selama ini dikategorikan meneruskan bisnis hitam untuk dicuci menjadi lebih putih. Seperti itu. Nah, Bang, mungkin indikasinya sendiri ke arah mana sih Bang? Artinya kalangan artis ini menerima dana dari 4,5 triliun itu sendiri. Kecenderungan dari data-data yang kita punya, kami yakini perusahaan ini menjadi bermasalah ketika memberikan biaya komisi yang luar biasa besar ketimbang laba perusahaan itu. Lalu kalau kita lihat bisnis-bisnis sekarang ini, seperti bisnis endorse, itu rata-rata mereka diberikan salary atau professional fee itu 500 sampai 1 miliar rupiah per bulan. Nah, kami mengharapkan peran publik agar hati-hati terhadap bisnis-bisnis yang luar biasa irasional, hal-hal yang diberikan sebagai jasa kepada public figure Indonesia. Kita berharap agar public figure itu tidak terjebak pada membantu para pelaku-pelaku kejahatan untuk mencuci uangnya menjadi putih. Contoh ya, kami harapkan agar Mbak P, inisial P, tidak lagi meneruskan pola-pola demikian supaya tidak sukses orang-orang jahat ini mencuci uang hitamnya menjadi putih. Harapan kami demikian. Begitu dia. Bang, boleh ditunjukkan Bang mungkin aliran data-data ini, pernyataan dari Bank Mandiri ada, jawaban Askrida itu ada, lalu hitungan-hitungan dan analisis lengkap. Semua laporan keuangan arus kas mereka sudah kita dapat, dan ini mengindikasikan, dan kami harapkan, kami sudah lapor berbentuk pengaduan kepada KPK, kami harap tolonglah dibantu agar hal ini ditelisik. Mudah kok. Catatan keuangan 4,405 triliun itu ada pada perusahaan ini. Tinggal siapa yang mengambilnya, karena pengambilannya cash. Ini kan unik, perusahaan besar tapi pengambilannya cash. Kalau tadinya sistem transfer atau elektronik, kami agak ragu kejadian ini ada. Tapi ketika nanti KPK menelisik, kami hakul catatannya kelihatan. Pengambilannya cash kok. Begitu dia. Oh, mungkin untuk artis yang mungkin inisialnya P yang diduga ya Bang. Ini menerima uangnya ini bentuknya seperti apa Bang? Kami lihat umumnya seperti sekarang kita ketahui endorse itu sangat baik. Tapi kalau yang kita endorse adalah hal-hal buruk supaya kelihatan menjadi seperti baik, moral kita kan ada. Kami harap agar public figure Indonesia, selebritis Indonesia jangan mau membantu seperti ini. Telisik dahulu perusahaan akan membayar saudara sebelum Anda membantu mereka. Dan kami mohon peran publik juga
kami juga akan mencari siapa artis-artis berikutnya, selebritis berikutnya yang bisa atau yang terkontaminasi terlibat dalam model-model bisnis curang demikian. Kemungkinan tidak, karena uangnya teramat luar biasa. Ini baru satu sektor dari perusahaan asuransi Askrida ini, belum dari kasus-kasus buruk lainnya. Jadi harapan kita agar ini tidak menjadi blunder, tidak baik, KPK kita harapkan segeralah bertindak, segera melakukan penyelidikan minimal untuk mencium, mengendus dan menetapkan siapa yang bersalah dalam kaitan perusahaan asuransi. Begitu dia. Selain artis inisial P, mungkin masih ada lagi kah nama-nama yang saat ini sudah dikantongi sama Abang Sitori sendiri? Kami berharap agar nama ini tidak bertambah, tapi melihat jumlahnya, kecenderungan mereka menggunakan pola mengendorse hal-hal yang buruk supaya terlihat menjadi baik di tengah-tengah publik. Ini tentu sangat banyak. Kami yakin bukan hanya artis atau selebritis inisial P. Kami berharap agar jumlahnya tidak makin bertambah, tapi kami sangat yakin 4,405 triliun bukan uang yang sedikit. Bukan yang bisa mudah untuk bisnis hanya satu, tidak. Karena di beberapa daerah banyak bertumbuhan skincare. Kami menduga bisa jadi bagian dari uang ini. Bisa jadi. Begitu. Bang, itu baru skincare. Ada beberapa juga kan usaha-usaha seperti pet shop dan butik. Nah, itu cenderungnya seperti apa, Bang? Jadi kalau kita perhatikan model waktu 2019 sampai 2022, kecenderungan bisnis 3J bisnis ini bertumbuhan, dan kami mencurigai sumbernya bisa jadi teramat kuat dari sumber uang ini atau bisnis yang kotor lainnya. Jadi kita berharap agar nanti kepercayaan kita kepada KPK bisa mengendus kemana sebenarnya ditempatkan uang-uang ini. Bukan seperti saat ini kejahatan tuh banyak mencuci uang, TPPU. Ini enggak, mereka tidak TPPU kan, tapi menggulirkan, menjalankan bisnis supaya uang hitam itu menjadi seperti putih adanya. Begitu. Bang, ini kan ada beberapa kalangan artis juga yang memiliki usaha butik ya. Apakah ini merupakan salah satu juga nantinya akan Abang pantau siapa-siapa aja yang mendapatkan aliran ini sendiri? Karena kan kedekatan mereka terhadap mungkin kepala daerah teramat dekat misalnya kan. Ada cenderungan ke situ nantinya, Bang? Kami berharap itu tidak terjadi, tapi kita bisa sama-sama melihat jika ada butik, ada bisnis lain skincare, kecantikan atau pet shop yang kepemilikannya kan mudah dideteksi. Nama perusahaannya nanti di akunnya sistem Kemenkumham kan dapat. Dari situ bisa kita teliti. Kita bisa track nanti ada tidak terafiliasi mereka kepada para pejabat-pejabat daerah, gubernur-gubernur ini. Begitu. Bang, dari pantauan dari Abang sendiri mungkin indikasinya selain 3 item tadi, adakah bisnis lain yang menjadi pencucian uang? Kalau kita perhatikan bisnis yang memang modal besar diputer dengan feedback atau keuntungan sebaliknya yang besar, itu masih 3 jenis ini ya: butik, pusat perawatan kecantikan dan lain-lain, serta pet shop. Dan ini bertumbuh subur. Harapan kita secara umum itu adalah tumbuh dengan uang-uang yang baik. Tapi jika nanti kita menemukan ada bersumber dari uang yang jahat, yang kotor, kita akan segera laporkan kepada KPK. Begitu. Terima kasih. Bang, ada rasa khawatir apa, Bang, ketika para kalangan artis ini menerima dari dana 4,5 triliun itu sendiri? Kami lihat kalau kebiasaan seperti di KPK, contoh seperti ada gubernur di Banten, kan para selebritisnya dipanggil serta disuruh mengembalikan barang-barang yang didapatkannya dari hasil-hasil kejahatan. Jadi kepada Bapak Ibu selebritis, teman-teman gitu ya, jangan mau deh mendekati bisnis model begini. Harapan kami gitu, supaya selebritis Indonesia tidak dianggap hitam oleh negara lain, supaya selebritis kita juga bisa profesional bertumbuh menjadi selebritis yang emas di Indonesia. Begitu. Tapi cenderung kedekatan para selebritis dengan kepala daerah itu kan amat boleh dibilang dekat ya, Bang. Ya.
Artinya mungkin ada deal-dealan kah atau seperti apa? Misalnya dijanjikan sesuatu nantinya? Kalau kita perhatikan dari modus-modus yang sekarang ini, kan mereka ada pemberian penitipan atau pemberian karena jasa tertentu, karena si pejabat menikmati hal-hal tertentu dari si selebritis. Tapi kalau harapan kita juga, selebritis kan sebenarnya bisa menolak, bisa menghindar, atau dengan cara halus, dengan cara sopan, tidak mau terlibat dalam konteks uang-uang yang seperti itu. Kami berpikir bahwa selebritis Indonesia masih bermoral lah ya, masih mempunyai logika yang baik, masih mempunyai nurani yang baik, tidak mau terlibat dalam hal-hal buruk di Indonesia, utamanya yang bersumber dari uang perusahaan-perusahaan pemerintah daerah ini. Begitu. Itu akan menyangkut ke pidana nggak sih Bang ketika para selebriti ini menerima sebuah aliran dana gitu? Kalau kita lihat dari beberapa kasus KPK, bahkan alasan selebriti menjadi pembayaran profesional tetap aja disuruh mengembalikan, bukan? Jadi kan sayang, sudah bekerja dengan baik, tapi karena sumber uangnya hitam, kasihan mereka mengembalikannya. Kalaupun ada oknum selebritis yang memang sengaja memanfaatkan momentum uang hitam untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk menjayakan dirinya sendiri, memforma dirinya sendiri, kita pikir ada konsekuensi hukum nantinya. Jangan mau begitu, saran kami jangan mau begitu. Tapi kalau ternyata dana yang sudah diterima dibelanjakan mungkin ke rumah atau ke perhiasan terutama, nah melihatnya seperti apa Bang? Kan sudah kita lihat selama ini disuruh juga kok oleh KPK mengembalikan, bukan? KPK kan nggak mau tahu bagaimana cara mengembalikan, yang penting KPK menyatakan kembalikan. Itu kan kerugian negara yang diciptakan oleh orang-orang jahat, tapi secara profesional, dia memang profesional dibayar, tapi sumber uangnya ini jadi masalah. Jadi harapan kita, selebritis Indonesia, saran saya hindari hal-hal buruk, uang-uang hitam. Masih banyak bisnis-bisnis yang bersumber daripada uang putih dan uang jadi. Karena memang endorse itu kita harapkan agar apapun namanya yang mempublikasi atau membantu bisnis mereka dihindarilah, termasuk profesi lawyer, profesi notaris. Kalau memang mereka bisa deteksi ini agak aneh, unik, jangan mau membantu mereka. Minimal moral kita tidak mendukung moral hitam mereka, begitu. Tapi untuk usaha makanan sendiri kan banyak juga kalangan artis yang sudah merambah ke industri makanan ya, kuliner, bahkan juga ada kayak semacam kafe. Apakah itu ada indikasi juga dari 4,5 triliun ini sendiri? Kita nanti coba lihat, nanti kami berharap juga kami coba komunikasi dengan aparat hukum, KPK tentunya, dan beberapa unsur lainnya, termasuk peran dari teman-teman, dari netizen, bagaimana kita mendeteksi bisnis yang sepertinya sangat menjamur, memang seperti tidak adil ya, seperti tidak mungkin dalam kondisi sulit, tapi mereka bisa dengan teramat mudah membuka bisnis. Padahal 2-3 tahun lalu kita lihat bisnis-bisnis itu kan pada rapuh. Apakah ini bagian dari situ? Tentu ya walau alam sih, tapi harapan kita tidak demikian. Tapi kalaupun ada, kami berharap KPK lebih cerdas, mumpuni untuk mengatasi hal itu. Begitu. Bang, tapi sejauh ini mungkin ini merupakan aliran dana kan hitam ya. Nah, kalau seumpamanya ternyata tercampur, seperti apa Bang? Nah ini dia memang unik ya, kalau dia tadi modalnya 10 miliar diputar selama 5 tahun menjadi 100 miliar, agak pusing juga kita. Tetapi sumbernya adalah hitam, produknya tetap bagian dari kehitaman itu. Begitu. Nah, Bang, mungkin himbauan apa sih yang paling penting buat, tadi kan udah sedikit disampaikan Abang. Artinya apakah seorang selebriti itu ketika di endorse harus mempertanyakan dulu hasil dari uang endorse-nya sendiri atau gimana? Jadi kalau hemat kami ada beberapa tips. Pertama, perusahaan itu baru. Kemudian siapa pemilik perusahaan itu kan mudah dideteksi. Lalu bisa kita lihat bisnis model seperti ini memungkinkan nggak orang ini. Kalau sekalian selebritis ini kan kalau nanya kan dia nggak akan menyakiti pemilik modal. Kurang lebih, Mas, sumber duit kita dari mana? Ayah, ibu, pinjaman atau siapa? Atau bisa jadi di track sendiri. Selebritis tentu mempunyai jaringan yang luar biasa. Jadi
tidak juga selebritis membutakan matanya langsung kontrak tanpa mau tahu dari mana sumbernya. Bukan kita juga tidak ada kewajiban bagi selebritis untuk mencari tahu sumbernya, tapi selebritis yang mempunyai moral dan baik ingin tahu dari mana sumber pembayarannya kan sah. Itu mampu dilakukan kok, di track. Kalau ada baru perusahaan baru punya modal langsung 20 miliar, tentu menjadi pertanyaan, apalagi orang-orang di dalamnya tidak terkoneksi dengan sumber-sumber pendapatan yang baik. Kan begitu dia. Bang, perkiraan abang, kira-kira berapa selebritis atau selebgram atau tiktokers yang terkena dari yang terlibat, Bang? terlibat dari kasus ini sendiri? Kalau hitungan kita dengan 4,45 triliun itu rata-rata bisnis bermodal 100 miliar kurang lebih 45 orang. Kurang lebih 45 orang gitu. Jadi harapan kita itu jauh. Semoga yang inisial P itu aja. Tapi kalaupun ke depan ada, tentu itu adalah suatu pelajaran bagi bangsa kita bahwa tidak mudah juga kita mencari makan di tengah-tengah pertarungan atau persaingan atau kompetisi saat ini. Harapan kita selebritis kita tidak seperti itu. Kan banyak juga influencer yang sedang berjamur nih bang. Apakah itu kode juga dari aliran dana ini? Bisa jadi. Influencer itu bisa jadi hidup dari modal ketenaran atau berkinerjanya dari sumber-sumber seperti ini. Tapi harapan kita juga jangan mau lagi kalau kita sudah menyampaikan informasi seperti ini kepada publik, khususnya kepada selebritis dan influencer, berpikir dua kali lah sebelum mengikat kontrak dengan para pemilik perusahaan-perusahaan yang sulit untuk meyakini bahwa perusahaan itu sebenarnya baik. Begitu. Bang, yang menarik nih bang, artinya gimana caranya kalau sumpamanya dari pihak daerah itu menggunakannya dengan memberikan kayak semacam perayaan-perayaan seperti hari ulang tahun daerahnya atau kalau umpamanya untuk ulang tahun pemerintah daerah kecenderungan bisa kita deteksi sumbernya APBD. Tapi kalau ulang tahun gubernur menjadi polemik memang. Insya Allah selebritis influencer kita tidak terkena itulah ya. Tapi kan lebih baik mencatat juga, atau dengan kata lain kalau untuk personal dihindari saja. Tapi kalau untuk pemerintah daerahnya diikutin gitu ya. Itu cara atau tips untuk menghindarkan agar nanti KPK nggak manggil seperti yang sudah selama-selama ini terlibat dari bupati mana di Papua, bupati mana di Kalimantan, lalu gubernur mana begitu kan, supaya nanti saudara-saudara kita selebritis dan influencer tidak mendapat kendala atau masalah di kemudian hari begitu dia. Edukasinya bang mungkin boleh? Untuk influencer tentu mereka lebih paham dengan dunianya, tapi saran saya agar lebih hati-hati ketika berkontrak berbau personal. Kalau berbau badan hukum ke pemerintah provinsi, kabupaten atau kota itu masih lebih nyaman ya. Tapi kalau sudah personal seperti selama ini bersifat hedon itu kan di situ ya. Kan nggak ada pakaian gubernur, pakaian wali kota, bupati yang hedon gitu. Tapi ketika sudah personal, istrinya hedon, mobilnya bagaimana, pakainya bagaimana, sepedanya bagaimana, motor gedenya bagaimana, kan itu nggak ada di pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Jadi hindari, lebih teliti, bukan hindari ya, lebih teliti jika ingin berkontrak secara personal dengan para penyelenggara negara atau pejabat-pejabat tersebut. Begitu. Bang, yang menarik, mungkin bocornya ini berawal dari apa sih bang? Sesungguhnya ini adalah ketertarikan teman-teman ketika ada penggunaan uang yang tidak fair, yang tidak rasional, kok lebih banyak komisi ketimbang laba. Sederhananya habis itu. Yang lain gak ada kok. Kenapa komisinya 700 miliar tapi keuntungan perusahaannya 100 miliar? Nah itu yang menggelitik teman-teman di antara sumber-sumber kita yang mencoba menggelitik, mencoba menelisik kenapa ini terjadi. Begitu ya. Apakah ada kaitannya dengan yang lagi rame dan viral saat ini? Kasus yang... Ya, kami berharap agar KPK bisa menelisik para gubernur ini periode 2018 sampai 2022 bertambah nggak hartanya di LHKPN. Kalau bertambah kecenderungan dari sini. Kalau tidak bertambah kemana diumpetin duitnya? Kan begitu dia. Jadi bersyukur kita ada kasus Rafael.
Rafael membelalakkan mata bangsa kita, khususnya KPK. Tadinya kan KPK tidak pernah menelisik LHKPN pejabat. Tapi begitu kasus Rafael ini terkuak aibnya, mereka sekarang berhak memanggil para penyelenggara negara yang mencatatkan, menuliskan hartanya di LHKPN itu. Jadi kita berharap agar ini menjadi warna baru, apalagi KPK kan menghimbau peran netizen. Salah satunya bentuknya seperti ini. Dan ini produk himbauan KPK itu. Begitu. Oke. Terima kasih Bang Sitorus.